kita jawab itu namanya tuh ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita kenal dengan Allah di dunia, mudah nanti dijawab man rabbuka, siapa Tuhan engkau, mudah nanti kita jawab. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi engkau, itu ma'rifatun nabi. Kalau tak terjawab nanti pertanyaan itu dah kita man rabbuka tadi, dapat kita siksa kubur sampai datangnya hari kiamat. Kok 20.000 tahun lagi hari kiamat tetap kita dapat azab kubur nanti di dalam kubur. Tak kata tahan awak. Tetapi kalau kita bisa nanti menjawab itu amal awak sampai datang hari kiamat. Apa kecek malaikat? Naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah wirid yang berbahagia, syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan, kedua nikmat kesempatan, dan ketiga nikmat iman, yang keempat nikmat umur yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita hadir dalam masjid pada malam kini. Banyak dan lah dibawa umurnya lah dipanggil Allah. Mungkin Allah sedang menanti taubat kita, masih dititipkan nikmat umur oleh Allah di setiap pribadi kita. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Dituntut kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah, kerana nanti setelah sampai di yaumul mahsyar, tak satu pun yang akan bisa menolong kita memberikan syafaat kecuali iaitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong manusia itu nanti mencari Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, berikan kami syafaat, kerana tak tertahan dek kami iaitunya panenya yaumul mahsyar. Disampaikan oleh Nabi Adam, aku dahulu pernah bersalah satu kali, sudah bertobat kepada Allah, malu aku untuk berminta berdoa kepada Allah. Kata Nabi Adam, carilah Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tak bisa memberikan syafaat. Nabi Isa pun tak bisa. Disampaikan oleh Nabi Isa, pergilah kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, itulah yang dapat memberikan kita syafaat. Dalam surat, di dalam ayat kursi Allah menyampaikan, wala yasfa'u indahu illa biizni, tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Nabi awaklah yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ke kita nanti setelah kita kembali kepada Allah. Sedangkan Nabi itulah dijamin masuk surga. Dia buat bersalawat kenya, kerana Nabi itu ibarat galih lapon Nuh, limpahan itulah yang dinamakan
syafaat nanti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya, semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah wirid yang berbahagia, malam kini kita caliak pengajian awak iaitu surah Al-Baqarah ayat ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kafir kepada Allah dan kamu tadinya mati, maka menghidupkan ia akan kamu, kemudian mematikan akan kamu dan menghidupkan kamu kembali, kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu ayat yang akan awak kaji malam ini. Ayat pertama dimulai oleh Allah kaifah. Kaifah artinya itu pertanyaan bagaimana, mengapa. Bagaimana takfuru billah, kafir kepada Allah. Jadi kalau kita apabila disebut kata kafir di Al-Quran, awak merasa lope dia kafir. Baada itu kita lahir di lingkungan Islam, kita lah salat, kita lah zakat, awak merasa lope dia kafir. Padahal kafir itu asal katanya kafaro. Kafaro artinya tertutup. Dua macam kafir. Pertama sekali kafir imat. Apa kecek Nabi? As-salatu imaduddin. Faman akomaha faqad akomadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu tiang agama kata Nabi. Barang siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuh agama. Itu namanya kafir imat. Orang yang tidak syahadat, tidak salat, dinamakan kafir imat. Tiangnya yang dikafiri. Kalau kita sebagai umat Islam dinamakan kafir nikmat. Nikmat yang paling tertinggi Islam. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal Islam, kata Allah. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan nikmat iman dan Islam. Arti isi daripada kafir, tertutup hati awak daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita telah tertutup dari kebenaran, berarti itulah yang dinamakan kafir nikmat. Artinya tak terbuka hati kita ingin belajar Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu nanti akan menemani kita di alam kubur, akan membimbing kita di sirat, dan akan mengantarkan kita nanti kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran lah nanti yang akan menolong kita. Tugas kita ke Al-Quran pertama ilmui. Setelah kita ada ilmu, timbul paham dalam hati awak. Setelah dipahami, kita amalkan. Setelah diamalkan, kalau mampu dakwahkan Al-Quranul Karim. Kecek Nabi disampaikan oleh Nabi, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan ia. Itu yang kafir. Kalau kita masih tertutup dari kebenaran, konek ada kafir nikmat. Bagaimana kafir kepada Allah? Allah itu alif lam lam ha. Kan itu yang Allah. Allah. Kalau kita kaji ha itu af'al Allah. Lam pertama itu asma Allah, nama. Lam kedua itu sifat Allah. Alif itu diisyaratkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Af'al Allah di mana bisa kita cari?
kita calik perbuatan Allah di bumi tadi, sekali-kali memandang kita kepada luar diri kita, tampak dia awak di situ kekuasaan Allah. Lebih-lebih memandang ke tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Di mana terletak af'al Allah? Di tubuh kita tadilah terletaknya af'alnya Allah, artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tampak perbuatan Allah di tubuh kita. Uban lah mulai bertabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur. Sudah tu aleh. Makanlah ketagak bubur, duduklah ketujuh munjur. Berarti lah nampak kefanaan-kefanaan yang ada di tubuh kita tadi. Semakin hari semakin nampak perubahan. Kalau zikir pada af'al atau zikir yang sering kita lakukan, la ilaha illallah. Kalau ulama membagi zikir itu, kata di bawah la ilaha illallah, dimasukkan ke dalam hati. Baada dimasukkan ke dalam hati, kalau di hati itu terletaknya rasa sombong dan rasa kebencian kepada saudara kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir tingkih af'al. Kemudian lam pertama itu menunjuk kepada asma Allah, artinya nama. Di mana nama Allah terletak di tubuh kita? Di hati ya, Wak. Perhatikan detak jantung kita tadi. Kalau menyerunya Allah, 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 Allah. Ikulah zikir kita ketika kita pulang. Di waktu kita pulang, di waktu zakratul maut, lidahnya tak bisa digerakkan lah. Lakolu. Telinganya lah pokak. Matanya lah rabun, kudaratnya lah habis. Tak bisa digerakkan lidah. Kalau kita paham dengan zikir Allah, Allah, kita rasakan dalam hati awak tadi, Allah, 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 Allah. Berarti kita tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gerak nyawa 120 kali dalam senapas. Tunjuk geraknya nyawa awak tadi 120 kali senapas. Kalau zikir di situ pahalanya satu gorak setamat Quran. Jadi waktu kita pulang besok, tak bisa lidah membaca la ilaha illallah, amalkan zikir kau. Allah, 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 Allah. Di hati terletaknya. Apabila di hati kita tak ada nama Allah, sehingga Allah tak akan memandang ke hati awak tadi. Kemudian dalam kedua itu namanya sifat. Sifat itu terletak di nafas kita turunannya. Nafas awak turunannya, ada ulama yang mengatakan ke dalam Allah, keluar hu. Tetapi ada ulama yang mengatakan keluar hu, ke dalam Allah. Hu Allah, hu Allah. Akulah zikir kita di waktu ke pulang tadi, kalau dah Allah Allah, hu Allah. Itulah yang kita perhatikan nanti di waktu ke pulang. Latibo tamu terakhir, malaikat maut, malaikat pemisah antara ruh dengan jasad, malaikat pemutus kenikmatan yang sementara. Akulah nanti akan kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alif itu menunjuk kepada zat Allah, la dibati di Allah, laisa kamislihi syai'un, tak serupa dengan apapun itulah yang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau badan kita lah diambil di af'al Allah, yang hati asma Allah, nafas turunannya sifat Allah. Jadi mana yang awak yang punya di kita lah. Tak boleh lah. Tak boleh yang awak ciknya. Artinya dalam zikir, la ilaha illallah. Tiada kan yang apa tadi. Atau dia buat pantun Minang orang tu. Anak balam tobang barampik, tabang marok kate batu. Hilangkan alam dan nampik, nyatakan pandang kepada satu. Artinya api, air, angin, tanah. Kau alam nampik tadi ada di jasad kita. Kalau disebut alam di Al-Quran jangan nampak dewa dunia. Tetapi di kita kok ada alam. Alam ketik namanya. Hilangkan itu dalam zikir, barulah kita bisa terhubung kepada Allah, merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti orang yang keselamat di waktu kepulang. Apa sebabnya?
dibentengi hatinya tadi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal di waktu itu nanti kalau datang seperti anak sebentuk suami, sebentuk istri di waktu kau pulang jangan dihiraukan. Itu bukan itu. Tetapi itu iblis ingin menyesatkan kita. Akulah bekal kita, benteng kita dengan perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah benteng kita. Apa kecil Allah dalam hadis kudus? La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Man qala la ilaha illallah hisni, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku sehingga dia aman daripada azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita di dunia, beribadah dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kamu tadinya mati. Jadi cari asal kita dahulu mati, kemudian hidup, kemudian dimatikan dan dihidupkan kembali. Awak cari mati dulu. Kamu tadinya mati. Anan mati. Tidak bergerak, tidak ado, kan itu mati. Kalau kita cari asal kejadian kita, hanya dari setetes air yang hina dimasukkan ke dalam rahim, 1 bulan dalam rahim darah, 2 bulan dalam rahim darah air, 1 bulan dalam rahim air, 2 bulan dalam rahim darah, 3 bulan dalam rahim darah daging, 4 bulan dalam rahim Bani Adam, 4 bulan 10 hari lah menjadi si budak awak dalam rahim tadi. Laba bontuk, laba rupo dalam rahimnya tabaryang. Indak sakit, indak poniang, indak ngilu, laba utak, laba urik, laba bonak, laba jantung, laba limpo, laba kaki, laba tangan. Tetapi kita ulun hidup. Di 4 bulan 10 hari itulah ditiupkan ruh di Allah ke jasad awak masing-masing. Setiap pribadi kita. Sebelum ruh itu ditiupkan oleh Allah ke jasad, ditanya ruh itu oleh Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab oleh roh kita di situ. Qalu bala syahidna. Berkata ia, sungguh benar menyaksikan kami. Dimampunya dok luruh tadi terhubung dengan Allah ketika di alam rahim tadi 14 10 hari di alam rahim. Lah sampai 9 bulan pada galibnya lahirlah kita ke dunia. Setiba di dunia, setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya tadi pastinya menangis. Kalau lain normal. Anak ditangiskan, janjinya kepada Allah tadi lah mulai lupa. Lah mulainya mencelik dunia, lah mulai lupa kepada Allah. Lah mulai dia agi susu, lah mulai lupa kepada Allah. Dia agi makanan, dia agi pakaian, laba harta, laba anak, laba istri, laba suami, lah mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disampaikan di alam Petata Minang, Tuan Kodi di Padang Gontiang, Andomo di Saruaso, kok tak di dunia ni mandin yang pandang ke Allah pastinya tu. Tak bisa kita tembus memandang kepada Allah kerana dunia. Diucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Anda nanti awak tadi lah masuk dunia ke dalam balik. Lah ingatnya kepada selain Allah. Nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah. Jadi kalau kita lupa janji kepada Allah tadi, di dunia kan diseso, di akhirat kan diazab. Apa siksa dunia? Tak dapat ketenangan dalam menjalankan kehidupan di dunia. Semakin banyak harta, semakin tak dapat ketenangan. Semakin miskin juga semakin tak tenang. Kunci ketenangan dalam hidup itu hanya satu, iaitu menjalankan perintah Allah. Apa kecil Allah? Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil lil mu'minin. Bahawa sesungguhnya Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati hamba yang beriman. Jadi masjid ke termasuk tempat yang tenang. Dari Allah rahim dulu tonang tak do kita agu dek buat dek apa segala satu tu dak. Kini di masjid ke lah. Kalau dalam masjid kini kita tak do meragukan sesuatu lah, pulang awaknya diragu mereka. Di sekolah tempat ketenangan. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, datanglah kita ke majlis ilmu. Disitulah dapat dek kita ketenangan.
Jadi nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah, maka carilah dalam zikir. Tu zikir yang tadi. Lakukan dalam solat. Dilakukan dalam solat selalu merasa di dalam dipandang Allah. Selalu merasa dilihat Allah. Kalau ambil contoh kaji, kalau dibuat dia orang berkojo, dan orang punya rumah tu nyo mengawasi awak, le bisa main kojo? Tak bisa. Kenapa? Kerana awak sedang diawasi. Akulah yang kita tanamkan, merasa selalu diawasi Allah, dipandang Allah, ditilik Allah, sehingga kita akan merasakan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gerak kecuali geraknya Allah. Tak ada diam kecuali diamnya Allah. Lah kita rasakan itu, sehingga kita dalam salat tadi kan tertunduk sambil kita mengucapkan apa-apa dalam salat, kita serahkan kepada Allah. Inna solati, bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mayahya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Jadi hidup dan mati itu milik Allah. Tak dapat apa jawab. Apabila lah tiba ketetapan Allah, sedetik pun tak bisa kita minta diundurkan apabila nanti lah tiba ketetapan Allah di setiap pribadi kita. Cari dalam zikir, lakukan dalam salat, dibiasakan dalam hidup sehari-hari. Selalu merasakan di dalam pengawasan Allah. Selalu merasakan di hadir Allah Subhanahu wa taala. Adi sudai nanti tak kalau kita kaba pulang. Bila awak pulang, lah tiba malaikat maut suruh kita bi pulang lah. Kalau kini kan berganti-ganti pulang lah. Kadang ikut pulang, kadang hanya pulang. Apabila tiba nanti ketetapan Allah di setiap pribadi kita, mana tahu kau tu subuh, kau sudah salat subuh, tiba malaikat maut kau. Pulang awak lah. Tu zikir yang tadi kan kita amalkan. Zikir Allah, 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 atau Hu Allah. Atau pulang ngaji kini, tiba malaikat maut, kau lah tiba ketetapan, tak bisa mengelak. Itulah yang akan kita amalkan. Jadi, di waktu itu, kok burungnya kata bang, ada burung tadi nafsu upai dah. Tak kena aja nafsu pada awak sebab ruh ke dia puik malaikat maut. Sangkanya katinggal aku jasad. Apabila burung lah kalau disangka, dia sangka tak ada artinya. Hak kembali kepada Allah. Di mana hak tadi? Itulah yang sebenar-benar diri kita tadi. Itu yang akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyo benar di dunia, dapat adanya panggilan selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dapatnya panggilan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala, andaikannya selamat menjalankan kehidupan di dunia. Jadi yang hidup dipertemukan ruh dengan jasad, mati itu dipisahkan dengan jasad. Kalau dalam pengajian itu hak bakato-kato kalam tiada mati. Itu kan nembona tu nembak kato-kato dalam tak? Kalam tiada mati, kalam tu tak mati. Ada kalam itulah yang sebenar diri kita tadi, itulah yang pulang kepada Allah. Tak mati itu. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka telah mati, padahal mereka itu hidup tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Apa nama mati? Apabila lah ditinggalkan ruh jasad dari ruh, jasad kau lah yang akan disegerakan di orang mengubur. Tabuju badan tangan rumah, tangan balipik di atas badan orang membaca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah bijak tawak di dunia tu. Dunia ko bukan tempat tinggal, tetapi dunia hanya tempat meninggal. Tak tempat tinggal ko. Kita awak ko. Walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin, kata Allah. Tinggallah kamu di dunia sampai jatah waktu yang ditentukan. Sampai di situlah jatah kita menjalani kehidupan di dunia.
Lah ditetapkan seluruh takdir tadi oleh Allah, ditetapkan ajal kematian, tugas kita lah untuk mencari bekal menanti kematian tadi untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang sekali nanti. Itulah yang akan kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum. Bagaimana kafir kepada Allah, kamu tadinya mati, kemudian menghidupkan ia akan kamu dan mematikan akan kamu. Itu yang mati, dipisahkan rujuk jasad, sehingga jasadku disegerakan dikuburkan. Allah dapat de kita pertanyaan malaikat mungkar nangkir gini kalau dibuat di alam kubur. Apa pertanyaan pertama? Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Lah dapat dia waktu gini. Kini kita cari itu dak mu dalam kubur esok. Di dunia kini kita cari. Yang akan menjawab nanti setiba dalam kubur iman awak tadi. Kalau lidah tak bisa menjawab, dalam surah Yasin Allah menyampaikan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kini ruh itu sedang terkubur di jasad. Kini kita jawab itu. Namanya tu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita kenal dengan Allah di dunia, mudah nanti dijawab. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Mudah nanti kita jawab. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi engkau? Itu ma'rifatun nabi. Kalau tak terjawab nanti pertanyaan itu dah kita, man rabbuka tadi, dapat kita siksa kubur sampai datangnya hari kiamat. Kok 20.000 tahun lagi hari kiamat tetap kita dapat azab kubur nanti di dalam kubur. Tak kata tahan awak. Tetapi kalau kita bisa nanti menjawab itu, amal awak sampai datang hari kiamat. Apa kecek malaikat? Naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Sesaat harilah kiamat. Tetapi kalau kita tak mampu nanti menjawab pertanyaan itu, akulah mendapatkan azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Akulah yang kita comekan, ni awak takuikan di dunia, aku sakiteu amal ibadah dan kita bawa pulang tadi, akulah yang kita tangiskan hendaknya dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Lalu kalau air mata yang keluar karena takut kepada Allah, karena kesalahan, itu tak akan dipanggang api neraka itu. Ainani, dua mata, la yamassuhum manar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasiyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, karena kesalahan yang telah berlalu, itu tak akan dipanggang nanti oleh api neraka. Akulah yang kita usahakan dalam baca kalimat taubat kita, betul-betul kita minta ampun kepada Allah. Mintakan ampun dosa zahir, dosa batin. Taubat itu dua, pertama taubat batin pertama, yang kedua zahir. Batin awak kan dulu ditaubatkan yang sebenar diri, sebab di situ terletak sombong, di situ terletak dendam, di situ terletak kebencian. Itu yang ditaubatkan dulu. Kemudian taubat zahir, itulah dengan astagfirullah kita minta itu. Sebab kita dapat kesalahan dan kebaikan kerana 7 anggota tubuh tadi. Mulut, telinga, mata, kaki, tangan, kemaluan, pawi. Itulah sebabnya kita bisa berdosa dan bisa berpahala disebabkan 7 anggota tubuh kita tadi. Itulah kita mintakan, kita bacakan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku dapat 7 kali sudah salat fardu nak tak? Sebab anggota tubuh tadi 7 banyaknya. Kadang nak kita 3 je tak? Itu lazim dan sering awak lakukan. Sedih itulah, kalau kita lah meminta ampun kepada Allah, Allah itu cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawabin, bahawa sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat. Itulah tugas kita selama menjalani kehidupan di dunia. Jadi menghidupkan ia akan kamu dan mematikan akan kamu, summa yumitukum, dan menghidupkan kamu kembali. Dihidupkan setelah sampai kita nanti atau di alam kubur tempat ruh itu tu tiga. Para ulama menyampaikan
Pertama sekali di ilyin, yang kedua di sijjin, yang ketiga ada kerana kehendak Allah dikembalikan ruh itu ke jasad awak setelah kita sampai di alam kubur. Kita bayang kita ni, balik ruh ke jasad awak tiba dalam kubur, di belakang papan, di muka tanah, di atas tanah, di bawah tanah. Kasih awak kami minta tolong situ. Tak ada yang kami bisa minta tolong kecuali amal ibadah yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Itulah yang kami dapat menolong awak. Jadi banyak manusia itu yang telah sampai dalam kubur minta balik ke dunia berbalik. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, telah melihat kami, sami'na, telah mendengar kami, fadji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Semasa hidup tak adanya nak berbuat amal soleh, lah tiba dalam kuburnya nak balik ke dunia. Tak ada leh jatah di dunia tadi. Di dunia kolah tempat kita beramal. Kalau nanti setelah kembali kepada Allah, di situ tempat berhisap. Kumpulkanlah amal sebanyak-banyaknya selagi diberikan, iaitunya hidup oleh Allah di setiap pribadi kita masing-masing. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah tak akan dikembalikan kepada Allah. Apa kata Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Yang kembali nanti kepada Allah itu yang sebenar diri awak tadi, itu yang akan pulang ke Allah. Itulah yang kita usahakan menghubungkan ya Allah dalam hidup ini. Kalau lah tentu dia jalan, mudah nanti pulang kepada Allah. Kalau jalan tak tentu tak kadapik nanti jalan pulang kita kepada Allah. Jalan pulanglah dibentangkan dalam Al-Quran. Apa kecik Nabi? Al-Quran tariqul jannah. Al-Quran itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dicalik kita di dunia tadi, hanya kita berdagang awak di dunia. Sesaat tinggal di dunia. Dalam surah As-Saff ayat 10 Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahidun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang dapat melepaskan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, wa tujahidun, dan berjihadlah, berjuanglah, fi sabilillah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu. Itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perdagangan artinya ada rugi, ada untung. Itulah kita di dunia. Orang yang beramal di dunia nya beruntung. Orang yang tidak beramal nya merugi. Bila terasa rugi, apabila nanti lah berpulanglah, berpindah alam, baru terasa rugi. Kalau di dunia gini tak terasa dia rugi, biasa-biasa aja. Akulah berdagang kita di dunia sesaat, berhenti di dunia sesaat. Di dalam pengajian lah disampaikan, lah sering disampaikan itu. Quran itu baumpama kayu godang di nagari tanaman Allah ja Muhammad, tampik berhenti dagang lalu, dagang menuju ke akhirat. Itu awak tu. Tampik berhenti dek kita. Berhenti dagang lalu, dagang menuju ke akhirat. Babatang babani katonan kadim, babatang jo hadis Nabi, badaun sunnah-sunnah, barantiang suruh jo tagah. Bauri rukunan 5, bauri rukunan 6, baisi ma'rifatullah. Itulah isi daripada Al-Quran. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran kepada kita, kepada manusia. Diperkenalkan dirinya oleh Allah dalam Al-Quran. Di situlah kita mendapatkan mengenal Allah dan merasakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah tugas kita di dunia, dapatnya hidup di dunia selamat dan selamat nanti sampai kepada negeri akhirat. Panjang perjalanan ke kita tempuh. Dari alam arwah dulu berpindah ke alam rahim 9 bulan. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Paling lama 60-70 dalam dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam barzah, alam kubur. Di alam kubur kita sampai datang kiamat. Begitu panjangnya perjalanan alam kubur tadi. Menanti awak disuruh datangnya kiamat. Dari alam barzah ke padang mahsyar. Dikumpulkan kita situ nanti. Kalau dalam hadis disampaikan matahari hanya 1 jengkal di bubun awak. Dari kapalo ke bak puangi itu. Sehingga banyak nanti manusia itu yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Begitu nanti panas tak tertanggung dari kita setelah sampai dia memasar tadi. Dah sampai dia memasar, mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan kita. Dihadapkan ke kita nanti, mulai diangkat kalam oleh Allah, berumur 5 boleh, lah dicatat kebaikan dan keburukan, atau nanti dengan kita calik setiap pribadi kita. Iqra kitabaka binafsika, kata Allah. Bacalah kitabmu, cukuplah kamu yang menyaksikan pada hari ini. Kalau dalam apa itu sayuk mata memandang catatan amal kebaikan dan keburukan kita nanti dengan kita terima, iaitunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ, dari mengambil catatan itu akan mizan, ditimbang satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Di mizan barulah kita meniti sirat. Nawak minta 7 boleh kali saya semalam kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apun si jalan? Jalan itu mengantarkan kita kepada tujuan. Tujuan awak kan tak dunia. Tujuan awak surga. Nabi Adam dulu diciptakan dalam surga. Kita ingin kembali ke surga. Tetapi jalan awak tak tentu leh. Akulah yang kita cari dengan Al-Quran. Sirat itu tajamnya sama je mata podang alui sama je buat di bala tujuan tu nanti akan kita titi. Alat terbayang dek wak jambatan kampai aja lah mengerti oh niti. Ondau nyo terbentang di punggung neraka jahanam. 350 tahun perjalanan manusia atau panjangnya. Nekan apa? Nekan kita titi nanti. Kalau tak dengan iman itu waktu tidak akan selamat ke tujuan. Kalau andaikan kita masih ada dosa yang kita tabati kepada Allah, dalam surat Taha Allah menyampaikan, innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Bahawa sesungguhnya orang yang datang kepada Allah hal keadaan berdosa, tempat kembalian neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Itulah keadaan neraka. Pernah Rasulullah duduk dengan sahabat di waktu itu. Ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat, tahukah kalian dontung itu kecil Rasulullah kepada sahabat? Kami tidak tahu ya Rasulullah, hanya engkau lah yang tahu karena engkau kekasih Allah. Itu batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka jahanam. Itu dalam neraka jahanam tadi. Api semata-mata. Punya bukit dari api, punya gunung dari api. Di dalam neraka itu ada gunung 2 yang paling tertinggi. Pertama gunung Dilun, yang kedua gunung Raqabah. Didaki nanti oleh orang-orang berdosa ingin keluar daripada neraka. Sampainya di puncak gunung Dilun dan gunung Raqabah, dicampakkan kembali ke dasar neraka jahanam oleh malaikat Malik. Itulah tugas kita kojawak santik telah sampai di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada neraka Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahawa sesungguhnya kami memohon kepada engkau ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung daripada nerakamu. Banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai nanti dalam neraka, la yamutu, tidaklah ia mati. Dah mau matilah. Dibakar kita dengan api neraka, habis kulit, diganti yang baru balik. Dipanggang, habis kulit, diganti yang baru balik. Sedetik pun tak ada waktu istirahat. Ataukah kita tanggung nanti dalam neraka kalau kita masuk neraka.
wala yahya, dan tidak pula hidup. Kalau hidup bebas bisa pekama boleh, tetapi dalam neraka dak ada kebebasan, hanya asik dengan azab yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dulu yang diminta oleh Nabi Adam kepada Allah setelah sampai Nabi Adam di dunia. Ya Allah, agilah seketik api yang akan dipanggang dan akan dibakar Nabi Adam ada binatang, tetapi api tidak ada. Diperintahkanlah oleh Allah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, japuikan Nabi Adam seketik api ke dalam neraka. Dijapuilah dari malaikat Jibril, diminta kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, beri api seketik untuk Nabi Adam di bumi, di dunia. Ditanya, dikatakan oleh malaikat Malik, kalau engkau bawa sekedar biji zarah ke dunia, hangui dunia dibuat. Diambillah ketik pada biji zarah dari malaikat Jibril, dibasuh jo 7 telaga dan ado di dalam surga. Dibawa ke hadapan Nabi Adam, lun sampai sadatiak di puncak bukit tadi, hangui bukit dibuat. Begitulah angin neraka tadi. Kalau macam lihat gunung Melati batang, itulah api, itulah nanti yang akan membakar kita andaikan kita masih berdosa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mengucapkan kalimat taubat dan kita rubah tingkah laku dan pola fikir kita menjalani kehidupan di dunia supaya kita nanti selamat di waktu berpulang dan selamat nanti sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti yang beribu-ribu penyesalan, namun disampaikan itu sosa dahulu pendapatan, sosa kemudian tak baguno. Lebih elok kini kita sesali kesalahan dalam tapabuik, bertobat kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah supaya dibebaskan daripada dosa dan kembali kepada Allah, tidak membawa dosa. Itu orang yang paling selamat nanti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapatnya kita bebas daripada dosa, jalan satu-satunya bertobat awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, akui kesalahan kita kepada Allah. Sambil kita ucapkan kalimat taubat, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup. Aku bertobat kepadanya. Ditobat tadi artinya kembali kita daripada salah, dari salah kepada tidak salah. Itulah yang bertobat. Yang bertobat tadilah yang akan dapat nanti tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dikembali seluruhnya kepada Allah, seluruh ruh kembali kepada Allah, lah kembali kepada Allah nanti. Di situlah kita caliak segala proses apakah betul-betul benar amal ibadah yang kita lakukan selama menjalani hidup di dunia. Di situlah nanti dapatnya kita terima. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Tak ada pedak kita nanti merasakan itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Di pahala kita kini sempurnanya di hari kiamat. Kalau di dunia kini lo dapat terima pahala kita lah. Pahala itu artinya senang Allah apa yang kita lakukan, itu yang pahala tadi. Kalau dosa tak disenangi di Allah, itu dan dosa. Jadi bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, maka dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Bapak dek disampaikan Allah di situ, tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Sebab mati itu tak mudah. Kembalinya ruh kepada Allah itu tak hal yang mudah. Dipisahkan ruh dengan jasad. Kalau ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat, kepada orang yang telah mati ketika Isra Mi'raj, ba'a sakit mati itu wahai saudaraku, kecil Rasulullah.
samo jo tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Begitu sakitnya di waktu akan berpisah ruh dengan jasad tadi. Kalau kini sakit luku akan melalui kulit tak? Esok yang tahu disakit tadi akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya yang soleh, samo jo kambing di kulit hidup-hidup. Begitu sakitnya di waktu akan berpisah ruh dengan jasad. Ditanya yang soleh, samo yang jo kayu mata pancang dimasukkan ke kulit yang basah lalu cabut. Begitulah sakitnya di waktu akan berpisah ruh dengan jasad. Itulah yang kita hindari supaya dapatnya kita nanti selamat di situ dengan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyak melakukan amal ibadah selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itu tugas awak. Tak dapat tidak itu nanti kita tempuh, sebab dunia hanya tempat tinggal sesaat. Dunia bukan tempat tinggal tetapi dunia tempat meninggal. Apabila lah habis jatah umur di dunia, pindah awak le kalam kubur. Di situ nanti akan kita caliak baik buruknya amal ibadah yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Itulah pengajian awak malam kini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudah kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.